Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan dulu, nama saya Nabilah Permata Budi dengan NIM D73218058. Saya mahasiswi semester 5 jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya dan teman-teman akan memperkenalkan jurusan kami, yaitu jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Jurusan kami sudah termasuk jurusan yang terakreditasi A dan juga jurusan unggulan dan favorit di fakultas kami, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, fokus dari diadakannya atau penyelenggaraan dari jurusan kami, jurusan Manajemen Pendidikan Islam ini tuh apa gitu kan. Jurusannya itu untuk mempersiapkan mahasiswa di dunia karir atau dunia pekerjaan di pendidikan Islam khususnya gitu. Terus dari tadi kita bicara mengenai manajemen pendidikan Islam lagi, manajemen pendidikan Islam lagi. Sebenarnya apa sih manajemen pendidikan Islam itu? Manajemen pendidikan Islam yaitu suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan juga hal-hal yang terkait dengan tujuan pencapaian dari pendidikan Islam secara efektif dan juga efisien. Nah, prospek kerjanya apa sih gitu loh. Di manajemen pendidikan Islam ini prospek kerjanya itu kita bisa bekerja atau berkarir di lembaga pendidikan Islam tentunya, dan juga lembaga pendidikan baik lembaga negeri maupun lembaga swasta. Terus jadi apa lagi? Masa itu doang gitu kan? Kita juga bisa menjadi tenaga administrasi pendidikan. Terus kita juga bisa menjadi analis sistem pendidikan, bisa jadi konsultan pendidikan, bisa jadi peneliti di bidang pendidikan, dan juga supervisor di lembaga pendidikan, supervisor pendidikan gitu. Terus jurusan ini tuh juga dibutuhkan. Kenapa sih kok dibutuhkan? Karena di lembaga pendidikan itu kan khusus pasti butuh manajemen ya kan. Nah, di sini kita itu juga belajar mengenai manajemen yang ada di lembaga pendidikan gitu. Kita mempelajari bagaimana memanage kesiswaan, memanage tenaga pendidikan, memanage ke kurikulum, juga sarana prasarana, dan yang paling penting juga kita memanage keuangan atau dana di lembaga pendidikan itu. Nah, kita akan kupas lagi lebih dalam mengenai jurusan ini, jurusan Manajemen Pendidikan Islam oleh teman-teman saya. Saya Nirma Amila dengan NIM D93218097. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya memiliki visi yaitu menjadi program studi manajemen pendidikan Islam yang unggul, kompetitif, dan bertaraf internasional pada tahun 2030. Dengan misi yang pertama menyelenggarakan pendidikan dalam bidang manajemen pendidikan, berlandaskan keislaman dan multidisipliner. Yang kedua, mengembangkan riset keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing global. Yang ketiga, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan lembaga pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya juga memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menghasilkan sarjana yang memiliki pemahaman komprehensif di bidang ilmu keislaman, kependidikan, dan manajemen pendidikan Islam. Yang kedua, menghasilkan sarjana yang mampu dan memahami dasar penelitian di bidang manajemen pendidikan Islam dan mampu melaporkan hasil penelitian secara ilmiah dan profesional. Yang ketiga, menghasilkan sarjana yang mampu mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, menciptakan lulusan unggul yang dapat bersaing di dunia kerja nasional maupun internasional. Yang menjadi sasaran bagi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yaitu yang pertama, peningkatan tata kelola dan SOP program studi. Yang kedua, peningkatan kualitas lulusan berkelas dunia sebagai tahapan untuk mencapai lulusan kelas dunia. Yang ketiga, peningkatan kualitas kerjasama dengan beragam institusi di dalam negeri dan luar negeri. Perkenalkan, nama saya Fakor Rozi dengan NIM D93218083. Di sini saya akan menjelaskan sarana prasarana dalam prodi manajemen pendidikan Islam. Yang pertama itu ada ruang kelas. Ruang kelas tersebut terdiri dari banyak kelas yang mana ditempati dari semester 1 dan juga sampai semester 8. Juga di setiap kelas itu dilengkapi dengan bangku belajar, yang mana
dalam tiap kelas itu bangku belajar tersebut terdiri dari 30 bangku belajar dan juga dilengkapi dengan papan tulis di setiap ruang kelasnya. Tak lupa juga di situ ada sebuah proyektor yang mana proyektor di situ sangatlah efektif buat mahasiswa dan juga dosen untuk menyampaikan suatu materi. Dan ada kantor prodi yang mana ketika mahasiswa ingin berkonsultasi, ingin bertemu dengan dosen, kita bisa ke kantor prodi tersebut. Di dalam prodi manajemen pendidikan Islam tersebut dilengkapi dengan lab, yang mana lab tersebut digunakan mahasiswa untuk melakukan suatu praktikum. Dan juga ada aula, mana aula tersebut digunakan mahasiswa untuk ketika ada melakukan seminar atau semacam diskusi, kita bisa menempati aula tersebut. Dan juga dalam prodi manajemen pendidikan ini juga dilengkapi dengan musola untuk mahasiswa dan juga ada kamar mandi. Yang terakhir itu ada suatu CD atau TV untuk bahan suatu informasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan terakhir ada saya Arno Sabila dengan NIM D93218075. Untuk selanjutnya ada dari sumber daya manusia Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Untuk yang pertama ada Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam yaitu Ibu Haja Nikmatus Sholihah SPD MAG. Dan dari Sekretaris Prodi ada Bapak Muhammad Khairul Rifai SPD MPD. Untuk selanjutnya atau poin kedua yaitu prestasi dosen-dosen dan juga mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Untuk prestasi dosen dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam sendiri sudah banyak dosen-dosen yang menerbitkan jurnal dan terindeks oleh Sinta. Dan untuk dari dosen juga sudah banyak yang menerbitkan modul-modul perkuliahan. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk prestasi dari mahasiswa di Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu mendapat atau meraih gelar juara 1 di lomba debat se-Indonesia. Nah, untuk poin yang ketiga yang akan kami bahas dari sumber daya manusia Prodi MPI yaitu bagaimana pengembangan minat dan bakat serta kemampuan di Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk pengembangannya yaitu di sini kami juga memiliki himpunan mahasiswa prodi yang seringkali mengadakan pelatihan-pelatihan, workshop maupun seminar-seminar yang bisa menunjang minat dan bakat dari mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulan Syafitri, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 dengan NIM D93218113 akan menjelaskan terkait profil mahasiswa lulusan MPI. Prodi Manajemen Pendidikan Islam sendiri merupakan salah satu prodi yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya. Prodi ini mengembangkan khasanah ilmu manajemen terkait di lembaga pendidikan Islam. Dalam hal akademik, mahasiswi manajemen pendidikan Islam wajib menempuh 144 SKS yang terdiri dari beberapa mata kuliah, antara lain manajemen kurikulum, manajemen sarpras, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, perencanaan pendidikan, manajemen mutu, dan lain-lain. Diadakan penyelenggaraan pendidikan tersebut sesuai dengan tujuan prodi ini, yaitu mampu menghasilkan sarjana yang memahami akan dasar penelitian dan melaporkan secara ilmiah dan profesional, serta mampu menghasilkan sarjana yang mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Maka output dari lulusan manajemen pendidikan Islam ini yaitu mampu bersaing di dunia kerja secara nasional ataupun internasional. Di antara beberapa prospek kerja yang dapat dipilih
Peluang utama untuk mahasiswa lulusan Prodi Manajemen Pendidikan Islam ini yaitu menjadi tata laksana penyelenggara pendidikan Islam. Beberapa profesi tersebut diantara lain yaitu yang pertama ada tenaga administrasi pendidikan, guru, kepala sekolah, konsultan pendidikan, perencana pendidikan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sarpras, dan humas. Ya, itu tadi keenam yang akan saya lebih fokus bahasnya. Yang pertama ada tenaga administrasi pendidikan. Yang pertama, tenaga administrasi pendidikan ialah orang yang melakukan atau mengelola administrasi di sekolah. Salah satu output dan outcome mahasiswa lulusan MPI ini yaitu dapat melakukan administrasi di sekolah. Karena terdapat salah satu mata kuliah yaitu studi layanan administrasi sekolah. Hal tersebut juga dapat dibuktikan banyak adanya mahasiswa lulusan prodi ini yang sudah bekerja di instansi sekolah sebagai tenaga administrasi sekolah. Yang kedua adalah guru. Mahasiswa lulusan prodi MPI ini dapat menjadi guru, baik guru ekstrakurikuler ataupun guru umum pelajaran. Bila ingin menjadi guru ekstrakurikuler harus memiliki keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan atau ditentukan sekolah terkait. Sedangkan untuk guru pelajaran, mahasiswi lulusan prodi MPI ini diharuskan untuk mengikuti program pendidikan profesi selama 2 tahun. Hal ini dilakukan karena prodi MPI ini sendiri termasuk prodi yang non pendidikan. Jadi jika ingin menjadi guru pembelajaran, mahasiswa lulusan prodi MPI ini harus mengikuti program pendidikan profesi yaitu. Selanjutnya yaitu leader sekolah atau kepala sekolah. Yang ketiga, manajer leader sekolah atau bisa disebut kepala sekolah. Mahasiswa lulusan prodi MPI ini berpeluang besar untuk dapat menjadi kepala sekolah karena selama kuliah sudah diajarkan banyak teori kepemimpinan dasar. Tersebut akan mempermudah jalannya jika mahasiswa tersebut memimpin, mengatur, serta mengelola lembaga pendidikan. Namun, untuk menjadi kepala sekolah adalah hal yang tidak mudah seperti dibayangkan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, yaitu konsultan pendidikan. Keempat, yaitu konsultan pendidikan atau penasihat sebuah lembaga pendidikan. Dalam memperbaiki mutu atau kondisi sekolah yang lebih efektif dibutuhkan profesi ini. Maka mahasiswa lulusan prodi MP ini tentunya berpeluang di prospek kerja tersebut. Selanjutnya yaitu wakil kepala sekolah dan staf bidang kurikulum, sarpras, dan humas. Selama kuliah, mahasiswa prodi MPI ini sudah diajarkan terkait manajemen sarpras, kurikulum, serta pemasaran. Hal itu tentunya mempermudah mahasiswa apabila kedepannya terjun ke bidang tersebut, serta merupakan bekal yang dimiliki oleh mahasiswa jika ingin berprofesi seperti waka dan staf kurikulum tersebut. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir yaitu perencana pendidikan. Perencanaan pendidikan yaitu orang yang membuat kebijakan sebelum diterapkannya kebijakan di sebuah lembaga. Hasil dari perencanaan pendidikan tersebut yaitu rencana strategi atau Renstra yang dibuat dengan melibatkan tim di lembaga tersebut untuk merencanakan strategi dalam mencapai sasaran apa yang dilalui sebagai bentuk kebijakan dan membuat keputusan di lembaga.
Pembuat Renstra ini terdapat di semua jenjang sekolah hingga universitas. Jadi dalam menentukan tujuan dan sasaran strategi sekolah dibutuhkan seorang yang membuat serta merencanakan rencana strategi tersebut. Karenanya mahasiswa di MPI ini sudah diajarkan terkait ilmu perencanaan pendidikan, maka hal itu akan mempermudah jika bagi mahasiswa lulusan MPI yang akan terjun ke profesi tersebut. Itulah peluang utama bagi mahasiswa lulusan MPI untuk memilih peluang. Itulah peluang utama bagi mahasiswa MPI ini dalam memilih prospek kerja pada bidang lembaga pendidikan. Selain daripada itu, mahasiswa lulusan MPI juga dapat memilih prospek kerja non pendidikan seperti di instansi pemerintah dan perusahaan swasta maupun negeri. Namun itu semua kembali kepada usaha yang memperjuangkan nasib yang lebih baik. Sekian dari penjelasan profil mahasiswa lulusan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.